Ayo adik-adik, Nah. kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Ayo. Mari kita bangkit berdiri. Ayo. Kita nyanyi apa? Memuji Tuhan Selalu. selalu. Ayo sama-sama kita puji Tuhan. Mari memuji Tuhan selalu. Karena itu yang Tuhan paling suka. Puji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Mari kita lebih cepat lagi. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. 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 Mari kita puji Dia. Nah, adik-adik, Yesus sangat mencintai kita. Yesus sangat sayang sama kita. Karena itu dia mau setiap kita percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, menjadikan dia pokok. Dan biarlah kita jadi carangnya yang menghasilkan buah bagi dia. Mari kita puji Tuhan. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Ayo sama-sama kita memuji Tuhan sama-sama ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Jika kita tinggal di dalam Yesus, maka kita pasti akan Berbuah. Nah, Tuhan Yesus mengasihi kita ya, Los Iya, tentunya. betul sekali. Sangat mengasihi kita. Karena itu kita juga harus Saling saling mengasihi. karena itu mari kita angkat pujian ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita saling mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi kita. Mari beritakan keselamatan itu kepada sesama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan
mari kita masuk dalam cerita firman Tuhan. Ayo sama-sama kita dengarkan ya. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh beribadah lagi kepadamu. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami, agar kami dapat memfokuskan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong juga Lause yang akan bercerita, pimpin dan sertai. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang seorang diaken. Adik-adik tahu tidak diaken itu apa? Adik tahu? Nah, adik-adik, diaken itu adalah utusan untuk melayani orang atau jemaat yang membutuhkan bantuan. Nah, adik-adik, jadi pada saat itu murid-murid Tuhan sudah semakin bertambah banyak. Para rasul ini mereka terus-terus memberitakan firman Tuhan. Mereka mengajar, mereka menggembalakan jemaat-jemaat yang ada. Nah, oleh karena itu timbullah keluhan dari jemaat-jemaat yang sudah ada. Mereka mengeluh, mereka ini butuh makan, mereka butuh bantuan. Tapi para rasul-rasul Tuhan ini sangat sibuk. Mereka sibuk memberitakan Injil, sehingga mereka tidak memiliki waktu lagi untuk melayani kebutuhan-kebutuhan para jemaat. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya adik-adik untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi adik-adik, para rasul mengumpulkan seluruh jemaat yang ada. Nah, pada saat mereka mengumpulkan jemaat yang ada, para rasul pun kemudian memberikan saran. Nah, para rasul mengusulkan bahwa bagaimana kalau mereka mengangkat orang-orang yang bertugas untuk melayani dalam pelayanan ini. Wah, para jemaat mendengar usulan itu, mereka ini setuju adik-adik. Mereka setuju untuk mengangkat orang untuk membantu mereka. Jadi mereka memilih ke-7 orang untuk tugas ini, yaitu Bapak Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, Filipus, dan terakhir adalah Bapak Stefanus. Dikatakan bahwa Bapak Stefanus ini seorang yang sangat cinta Tuhan. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, setelah para jemaat ini memilih ke-7 orang diaken ini, para rasul kemudian mengangkat mereka. Para rasul mendoakan mereka, menumpangkan tangan di atas para diaken ini. Singkat cerita adik-adik, Bapak Stefanus ini melayani Tuhan. Bapak Stefanus dengan kuasa dan karunia yang dimilikinya mengadakan banyak tanda-tanda, mengadakan banyak mujizat, menyembuhkan orang-orang. Meskipun Bapak Stefanus banyak menyembuhkan orang, mengadakan mujizat dan tanda-tanda, tapi tetap saja adik-adik, ada orang-orang yang tidak suka dengan Bapak Stefanus. Nah, orang-orang ini bersoal jawab, bertanya jawab dengan Bapak Stefanus. Tapi adik-adik, orang-orang ini tidak satupun yang dapat mengalahkan Bapak Stefanus. Kira-kira kenapa ya? Nah adik-adik, orang-orang ini tidak dapat mengalahkan Bapak Stefanus karena Bapak Stefanus dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Stefanus diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang ada ini. Nah, karena orang-orang ini tidak dapat mengalahkan Bapak Stefanus, makanya mereka menyebarkan kabar bohong adik-adik. Mereka menyebarkan kabar bohong bahwa Bapak Stefanus ini telah menghina Musa dan Allah. Orang-orang ini menyebarkan kabar bohong tersebut supaya orang-orang yang lain membenci Bapak Stefanus. Jadi, satu hari ahli Taurat dan orang-orang Farisi menangkap Bapak Stefanus, membawa Bapak Stefanus ke depan Mahkamah Agama. Wah, ketika Bapak Stefanus dihadapkan di depan Mahkamah Agama, banyak saksi-saksi. Mereka memfitnah Bapak Stefanus dengan memberikan kesaksian palsu.
Mereka berkata demikian, "Orang ini terus-terus mengatakan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan menghina hukum Taurat. Dan kami mendengar bahwa ia mengatakan Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mentiadakan hukum adat istiadat dari Musa." Wah, adik-adik, jadi semua orang itu yang ada di Mahkamah Agama memandang kepada Bapak Stefanus. Saat mereka menatap Bapak Stefanus, muka Bapak Stefanus ini terlihat seperti wajah seorang malaikat. Jadi imam besar pun kemudian bertanya kepada Bapak Stefanus, "Benarkah demikian?" Kira-kira apa ya jawab Bapak Stefanus? Apakah Bapak Stefanus takut dan langsung menyangkal adik-adik? Tidak, Bapak Stefanus tidak menyangkal. Malahan kesempatan itu Bapak Stefanus pakai untuk memberitakan iman kepercayaan dia. Bapak Stefanus mulai bercerita bagaimana saat Allah pertama kali memilih bangsa Israel menjadi umat pilihan mereka, saat Allah memanggil Abraham dari tanah Ur Kasdim, dan bagaimana Allah menggenapi semua janjinya. Bapak Stefanus pun kemudian lanjut menceritakan bagaimana Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir ke negeri tanah Kanaan yang mereka tempati saat ini. Dan meskipun Allah telah melakukan banyak sekali kebaikan bagi bangsa Israel, tapi bangsa Israel tidak menaati Tuhan. Tuhan juga sudah memberikan hukum Taurat, dan di hukum Taurat itu mengatakan bahwa jangan menyembah Allah lain. Tapi bangsa Israel tetap melanggar hukum itu dan menyembah berhala. Bahkan mereka berani untuk membunuh nabi-nabi yang diutus Allah kepada mereka. Bapak Stefanus pun kemudian lanjut berkata kepada orang-orang di sana. Bapak Stefanus berkata demikian, "Kalian pun ini sama dengan nenek moyang kalian. Anak Allah yang telah datang ke dalam dunia kalian tidak sambut. Dan bahkan kalian membunuh mereka di atas kayu salib." Kira-kira apa pendapat dari orang-orang yang mendengar apa yang dikatakan Bapak Stefanus? Wah, orang-orang yang ada di situ adik-adik sangat tertusuk hatinya. Mereka sangat marah terhadap perkataan Bapak Stefanus. Tapi Bapak Stefanus ini tidak takut. Dia malahan menatap ke atas langit. Ketika ia menatap ke atas langit, ia melihat adik-adik bahwa Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Stefanus mengatakan itu juga kepada mereka semua yang ada di sana. Wah, orang-orang ini tambah marah adik-adik. Mereka berteriak-teriak, mereka menutup telinga mereka sejadi-jadinya. Mereka tidak mau mendengarkan perkataan yang dikatakan Bapak Stefanus. Mereka lalu menarik Bapak Stefanus, menyeret Bapak Stefanus keluar kota. Ketika mereka menyeret Bapak Stefanus keluar kota, mereka mulai mengambil batu dan melemparkannya kepada Bapak Stefanus. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Stefanus ketika orang-orang ini melemparkan batu kepada dia? Apakah dia marah atau membalas? Tidak, Bapak Stefanus malahan ia berdoa. Di dalam doa Bapak Stefanus berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan kemudian sambil ia bertelut, ia kemudian berkata lagi dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan ketika ia mengatakan itu, meninggallah juga Bapak Stefanus dengan penuh kemenangan. Nah adik-adik, kenapa dikatakan bahwa Stefanus ini meninggal dengan penuh kemenangan? Ada yang tahu? Nah adik-adik, Bapak Stefanus ini dikatakan meninggal dengan penuh kemenangan karena sampai pada akhir kehidupan Bapak Stefanus tidak pernah sekalipun menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah menyangkal imannya. Dia bahkan tidak takut untuk menyatakannya adik-adik. Meskipun ada
bahaya yang akan dia hadapi. Bapak Stefanus tidak takut akan hal itu. Dia malahan memakai kesempatan itu memberitakan iman kepercayaan dia. Nah, karena anugerah Tuhan juga, Bapak Stefanus ini dapat dimampukan adik-adik. Anugerah Allah itu berupa pengampunan yang Allah telah berikan kepada Bapak Stefanus, dan juga pertolongan yang Tuhan berikan kepada Bapak Stefanus. Meskipun Bapak Stefanus sama dengan kita adik-adik, Bapak Stefanus juga tidak layak untuk menerima itu. Tapi Tuhan yang melayakkan dan memberikan anugerahnya. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik juga mengalami kesulitan saat melayani Tuhan atau mengalami kesulitan dalam iman kepercayaan adik-adik. Tapi ingat, kita memiliki Roh Kudus yang selalu berserta kita. Roh Kudus akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk bersinar bagi Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan agar kita diberikan keberanian, keyakinan saat kita akan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita tentang Tuhan Yesus. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan, firman pada hari ini dapat membuat kami menjadi semakin kuat dan semakin percaya kepadamu. Pimpin kami dan sertai kami ketika kami ingin memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil di Roma 1 ayat 16a. Nah, Roma 1 ayat 16 berbunyi, sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita ulangi lagi ya. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah adik-adik, kita sekarang akan membuat aktivitas. Aktivitas kita hari ini yaitu membuat kartu doa. Nah, kalian bisa membuat kartu doa ini dengan kreativitas kalian masing-masing adik-adik. Nah, di dalamnya kalian bisa menuliskan doa yang ingin kalian naikkan untuk diri kalian sendiri maupun bagi sesama kalian yang sedang melayani Tuhan, untuk mendukung pelayanan yang sedang diberikan kepada Tuhan. Nah, bahan-bahannya kalian boleh memakai kertas karton dan juga spidol atau pensil warna. Kalian buat sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Oke? Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini selesai sampai di sini. Selamat hari Minggu, selamat ketemu minggu selanjutnya. Dadah. Ayat hafalan kita adalah Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seseorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dadah. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan.
Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang mengendalikan dirinya melebihi orang yang merebut kota.